Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa sallallahu wa sallam ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Sesungguhnya ini subuh yang kami muliakan, khusus kepada seluruh jajaran takmir Musalla Darussalam dan takmir Masjid Musalla yang hadir dan umumnya semua para jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semuanya Allah memberikan kepada kita tambahan umur, tambahan barokah, tambahan rezeki, tambahan istiqamah, dan mudah-mudahan melalui kehadiran kita Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kuatnya iman, kokohnya iman, dan kelak nanti Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita setelah umur yang panjang dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kelebihan sebelum kita memasuki tema, di antara kelebihan yang didapati bagi mereka orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang dikasih keistiqomahan mencintai majelis taklim adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun tashfa'u yawmal qiyamah, al-anbiya, thumma al-ulama, thumma asy-syuhada, atau kama qala." Ada jenis 3 kelompok, di mana 3 kelompok ini kelak nanti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk memberikan suatu syafaat di padang mahsyar. Siapakah 3 kelompok ini? Yang pertama adalah al-anbiya, para nabi dan para rasul. Yang kedua al-ulama, yaitu orang-orang yang di dunia diberi oleh Allah Ta'ala ilmunya dan dikasih oleh Allah Ta'ala rasa cinta terhadap majelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk. Kemudian yang ketiga asy-syuhada, orang-orang yang mati di medan perang. Ini adalah 3 kelompok mulia istimewa yang akan diberi oleh Allah Ta'ala kekuasaan di akhirat, di padang mahsyar, berupa pintu syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pemberian berupa pertolongan kepada siapapun yang mereka kehendaki untuk dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku ma'riful syafaat. Jadi para anbiya, para mursalin, mereka bebas. Artinya bebas, dikasih oleh Allah Ta'ala kekuasaan untuk memberikan syafaat kepada siapapun yang mereka kehendaki. Di antaranya yang mereka syafaat yang tertinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak ada syafaat namanya pun syafaatul ummah. Tidak ada syafaat yang bisa menyelesaikan keadaan-keadaan yang mengerikan di padang mahsyar melebihi syafaat yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang khusus para nabi, para rasul
diawali dengan Nabi Adam dan dibukasi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pilihan. Ini nggak bisa kita iri, boten angsal kita iri atau hasud kepada mereka karena memang sudah ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang mungkin bagi kita punya peluang, apa itu al-ulama, orang-orang yang di dunia dikasih ilmu oleh Allah, dikasih kesenangan hadir majelis taklim. Baru setelah itu orang-orang yang mati syahid. Jadi orang-orang yang berperang ke jalan Allah kemudian tidak pulang alias wafat di medan pertempuran, itu nomor 3. Nomor 3. Padahal kalau kita bayangkan letihnya, capeknya meninggalkan istri dan anaknya kemudian bukan langsung alias wafat. Tuh. Itu nomor 3. Nomor 2 sih, mudah-mudahan kita semuanya amin. Al-ulama, tiang-tiang yang batas ilmu di bawah hasil bukan yang kotaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang infak dilancarkan rezekinya oleh Allah subhanallah, duduk di atas karpet AC menyertai kita, pulang-pulang bawa Quran, masuk di akhirat nomor 2. Al-ulama ini nomor 2 setelah para anbiya, para mursalin. Kenapa? Kenapa gak para syuhada ya? Para syuhada kan jelas dia terpilih di medan perang, capeknya, letihnya, iya. Kalau syuhada capeknya terbatas. Capeknya apa? Terbatas. Kalau sudah wafat selesai capeknya. Tapi kalau ngaji tiap minggu, tiap bulan, tidak sekali, tidak 2 kali, tidak 3 kali, tergantung daripada ilmu yang akan kita kaji. Mudah-mudahan ilmu kita berkah manfaat. Maka oleh sebab itu ini merupakan salah satu peluang yang besar untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita dikasih ilmu oleh Allah, bisa mengamalkan sehingga nanti kita berikan dengan dikasih kekuasaan, ngasih syafaat istri, anak, cucu, ibu, bapak, tetangga, kerabat, teman, bebas. Dosa Jawa ini los. Los. Nah, jangan gede ilmu. Kalau kita punya ilmu, al-ulama, orang-orang yang hidup di dunia memang fokusnya selain urusan dunia saja, juga harus ada waktu untuk belajar ilmu agama. Guru-guru kita pernah menceritakan dahulu ada perempuan. Perempuan ini viralnya panggilannya miskinah. Apa artinya? Wong wedok sing fakir miskin. Miskinah. Kenapa dikatakan miskinah? Karena kesibukannya hanya nyari ilmu. Teman-temannya sudah beli mobil, ini masih boleh ilmu. Rumah tetangganya masih bodoh naik sampai ke sundul langit, ini saya boleh ilmu. Jadi tak punya dunia, tak punya kekayaan, disibukkan waktunya hanya untuk mencari ilmu, ngaji, berita, mereka. Akhirnya dijuluki miskinah. Wafat, meninggal dunia. Malamnya ada orang mimpi ketemu dia, dipanggil miskinah, ditoleh, namaku berubah dah. Di dunia aku miskinah, sekarang aku bukan miskinah, ghaniyah, orang yang terkaya. Kekayaan dari mana? Ilmu. Satu ilmu, kekayaan di akhirat. 2 ilmu, 3 ilmu. Makanya ayat yang sering kita dengarkan, yarfa'illahul ladzina amanu minkum
sajikan tentang hikmah kenapa diadakan sholat berjamaah. Sering-sering kita hadir di masjid musola ngelampahi sholat jamaah. Tapi kalau ditanya apa hikmahnya, hikmah jamaah itu apa? Kan bisa sholat di rumah masing-masing, atau mungkin sholat di selain masjid musola. Kenapa harus jamaah di masjid Nabawi musola? Understand? Boleh hati-hati agar kita lebih semangat untuk berjamaah. Hikmahnya produktif begini kita pergunakan memiliki. Pertama, untuk menambah rasa kedekatan erat kita antar tetangga, secara khusus umumnya antar muslim. Bagaimana barokai jamaah akhirnya tonggo-tonggo saling kenal. Barokai jamaah akhirnya kita semuanya saling mengenal. Kalau tempat BR, kemudian tempat video kenal. Dari mana kenalnya? Barokai jamaah. Jadi Pak Sudaji berikutnya kenal. Subhanallah, kenal. Dari generasi dan ini barokai apa? Jamaah. Cobi berjamaah. Sholat omah dewi-dewi nanti tombol ini tombol upaya. Tapi ketika ada jamaah 5 waktu, subhanallah, kita sangat mempermudah, sangat mudah sekali untuk silaturahmi, khususnya antar Allah. Kuatnya Islam memiliki, kuatnya Islam itu memiliki, apalagi kalau diiringi ketemu saling nyapa, saling salam-salaman, saling bertanya. Ini dengan sendirinya maka akan timbul namanya eratnya ukhuwah Islamiyah. Ini diantara hikmah kenapa diadakan yang namanya sholat berjamaah. Lalu kemudian kalau sudah rasa erat ini kita jalin bersama, akhirnya timbul rasa kebersamaan. Biasanya teko gak teko ning di loro dipilih. Loh kemana? Oh ternyata lagi luar kota, didoakan. Kemana? Ternyata sudah innalillahi wa inna ilaihi. Tapi kalau gak jamaah, gak tahu siapa yang sakit, siapa yang meninggal dunia, siapa yang pergi. Bahkan malaikat sendiri lupa. Luar biasa. Ini kok adik kancane pada takon ning diwonge. Ning dina kok biasane teko iki kok gak teko. Jadi kancane lagi ning luar kota. Atau mungkin lagi sakit tidak akan bareng-bareng. Mudah-mudahan yang di luar kota hajatnya dipermudah oleh Allah. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Yang lagi ada urusan mudah-mudahan urusannya dilancarkan oleh Allah. Sampai malaikat sendiri berhati. Kenapa? Saking sering-seringnya ketemu. Saking ketemu apal. Kan diterangkan dalam satu riwayat setiap pintu itu ada sing jagi. Malaikat-malaikat absen. Fulan teko, fulan datang, fulan datang, fulan datang, fulan datang. Suatu ketika, loh biasanya ke absen kok absen kemana? Tetap di absen. Makanya tidak ada kelebihan yang didapatkan bagi orang yang istiqamah dalam suatu amal. Sering kita dengarkan istiqamah dalam setiap beramal. Enggak hadir tetap dicatat. Enggak hadir Pak, bukan hadir tapi tetap dicatat apa? Hadir. Pak RT ngapunten Ustaz belum saya biar mana hajat oke insyaallah tetap hadir. Lupa bukan hadir. Kenapa tidak hadir? Kalau tidak ada hajat insyaallah dia akan hadir. Itu barokai istiqamah. Ila
ketika dia tidak bepergian akan hadir. Ini hikmah yang pertama. Mudah-mudahan Allah telah memberikan keberkahan kepada kita. Yang kedua, barokah jamaah akhirnya dengan sendirinya yang tidak tahu menjadi tahu. Barokah jamaah bareng-bareng asalnya tidak tahu menjadi tahu. Kenapa? Karena melihat, oh ternyata gerakannya semacam ini, oh ternyata ini, ternyata ini. Mungkin yang merasa dirinya kurang paham atau mungkin salah bisa dibetulkan dengan cara melihat dan menyaksikan daripada orang-orang yang sedang bersama-sama untuk mengerjakan sholat berjamaah. Coba seandainya ada orang sholat diri, kalau dia sholat dia tidak tahu kalau dia salah. Kenapa? Nah, makanya dianjurkan pula zikir untuk dikeraskan. Kenapa sih? Mungkin jaga-jaga ada sebagian jamaah yang belum tahu urutannya atau belum tahu zikir-zikir tertentu. Itu diantaranya. Baru kayak apa sholat apa berjamaah. Suatu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengertian sholat di masjid. Mantul selesai sholat, lalu Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholat awal. Padahal sudah sholat, kok dikatakan belum sholat? Udah, dari mana Allahu Akbar sampai selesai. Assalamualaikum, keluar. Kata Nabi, balenono maneh awakmu urung sholat. Pintu 2 kali. Sholat lagi, Allahu Akbar sampai ketiga, selesai salam. Keluar, kata Nabi, ulangi lagi, kamu belum sholat. Jadi sahabat, ngeten ya Rasul, opo sing salah nopo iki? Salah lagi apa? Kata Rasul, lihat di tumitmu, masih ada sedikit anggota yang belum kena air. Tuh, kan akhirnya tahu. Bukan masalah takbirnya, bukan masalah salahnya. Takbiri komplit, salami komplit, tapi kenapa wudhunya nggak sah? Kenapa nggak sah? Karena ditumit. Tumit ini kan termasuk anggota yang harus dibasuh. Ternyata wonten sedikit saja air tidak bisa masuk. Jangankan 3 kali, sampai 1.000.000 kali pun sholatnya mboten sah karena wudhunya tidak sah. Al-wudhu miftahus sholat, was-sholat miftahul jannah. Wudhu kuncinya sholat, dan sholat kuncinya surga. Tapi kalau dengan kita bersama-sama mungkin ada kekurangan, ada kekeliruan, maka insya Allah teman-teman kita, samping kanan kita, insya Allah akan apa? Akan menegur. Akan menegur, atau mungkin kita sendiri bisa melihat, oh ternyata sholatku kurang komplit. Barokah apa? Barokah sholat berjamaah. Ini hikmah yang kedua. Yang ketiga, ini sing luar biasa para nggih. Barokah bareng-bareng dipukul rata, pahalanya sama. Ini yang tidak ada kecuali dalam berjamaah. Mungkin di antara kita mungkin khusyuknya kurang. Nggih. Khusyuknya apa? Kurang. Allahu Akbar. Kok kotakane sini opo? Ono kotakane apa ora ya? Orang khusyuk mungkin bisa ngomong piyambak nih jiwa, atau hal-hal yang lain. Tapi ternyata ada satu di antara kita yang hatinya nyambung kepada Allah. Sambungnya satu orang hatinya niku sakit ngompliti kekurangan sampeyan katanya. Baru kayak nopo jamaah. Makanya hal sing paling menguntungkan khususnya saat kita sholat, kalau sholat nggolek makmum sing kathah, cari makmum yang banyak dengan catatan perhatikan masjid mushola sekitar kita, kemudian dikotongi ditijol mawon masjid apa musholanya.
lebih diperhatikan masjid musola samping kita, kecuali kalau ada majelis talim atau ada hal-hal yang tidak ada di masjid atau musola kita, itu hal yang wajar. Tujuannya apa? Kita menunggu banyak jamaah. Tujuannya apa? Kita sholat makmum kata. Gini kok, kata makmum, banyaknya makmum, otomatis lebih bisa mendapatkan kualitas di dalam sholat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Apalagi kalau mendapati seorang imam yang memiliki hubungan khusus dengan Allah, keikhlasannya, mungkin kesabarannya, akhlaknya, budi pekertinya, masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Makanya orang melampai sholat berjamaah itu bagi makmum masbuk itu Fatihahnya bisa ditanggung oleh imam. Cuma jamaah saja, di mana orang sholat nggak baca Fatihah sah. Apalagi yang Fatihahnya cuma separuh, nggak baca Fatihah itu pak sah sholatnya. Jangan bayangkan. Dan dianggap sempurna, padahal rukun sholat itu baca Fatihah. Contohnya bagaimana? Makmum masbuk. Tapi jangan dibuat langganan. Masuk ke dalam musola, mendapati imam sudah rukuk. Lah imamnya pinter, ketinggalan rukuknya didawaki. Dan itu sunnah. Imamnya tahu, wah ada yang baru datang. Imam jangan langsung i'tidal, kasihan yang di belakang. Akhirnya rukuknya diperpanjang, sehingga yang baru datang itu langsung takbir, nggak sempat baca Fatihah, langsung ikut rukuk. Niku mudah mendapati satu rakaat. Ini semisal contoh. Contoh yang kedua, tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Innaka hamidum majid. Kriit. Kon. Tonggo kula ki teko. Dawake se Allahumma ya muqallibal qulub. Niku sunnah. Makanya imam niku maaf nggih. Ndak bisa Pak. Pahalan ditandingi niku. Siji bagian nanggungi Fatihah napa? Makmum. Yang kedua nggih, bantu makmum yang ketinggalan. Dia dengar suara pintu lagi dibuka, kok ketinggalan ini. Kita dianjurkan imam untuk memperpanjang, panjang. Tujuannya apa? Biar makmum dapat fadilah jamaah, walaupun belum sempat membaca rangkaian rukun sholat. Allahu Akbar, baru imamnya assalamualaikum. Watan niku dapat fadilah 27 derajat. Alhamdulillah. Niki ilmu sekali tempo jenengan pakai, tapi jangan langganan. Masa Pak Amin mahal terus. Pun niku beberapa hikmah. Supaya jenengan lebih semangat lagi, kalau tambahi. Di antara hikmahnya, kalau kalian panjenengan ini ketika di masjid musola, jenengan bayangkan ini, betul dibayangkan. Memang niki rumahnya Allah. Niki baitullah, ini rumahnya Allah. Jadi kalau kalian panjenengan niki tamunya Allah, tamunya Allah. Dan maaf, tiang niku nek lomo seneng tamu ni sithik napa akeh. Sing lomo ngene, mboten sing medhit nggih. Sing medhit ditutup kuncine gak menerima tamu. Orang yang dermawan itu paling seneng kalau lihat tamunya banyak. Apa ada zat yang lebih dermawan melebihi Allah? Otomatis ketika Allah itu menjamu, maka Allah Ta'ala lebih siap, walaupun yang datang berapa bilangan, karena Allah menggadai sifat ghani, kekayaan secara mutlak. Sampai di antara sifat kayanya Allah, sifat suge pangeran itu diterangake sabdanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
makhluk dari kalangan para malaikat, mulai dari awal sampai akhir berdiri di lapangan minta sepuasnya. Selesai dari malaikat pertama sampai terakhir sudah. Kata Allah, jaluk mana pun cekap Gusti pun gantian nopo, gantian dari kalangan Bani Adam. Mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir paling buncit ini minta 1, 2, 3 selesai. Kata Allah, minta lagi, sudah cukup, sudah. Akhirnya dari kalangan Bani Jin, dari kalangan nopo niku hayawan, semua makhluk minta kepada Allah sepuasnya. Kata Rasulullah, itu ibarat seperti jarum yang dimasukkan ke laut kemudian diangkat. Yang nempel ke jarum itu pemberian yang diberikan oleh Allah. Berarti sisanya lautan yang begitu luas. Allahumma sholli ala. Ini sifat kedermawanipun Allah. Terus setiap orang yang hadir di masjid mushola dengan tujuan untuk melampai sholat fardu dalam kondisi berjamaah, ini sudah otomatis mendapatkan jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia ini kita cinta dengan rumah Allah, di akhirat dimasukkan rumahnya Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. 4 hikmah. Yang pertama, supaya menambah rasa nopo keeratan ukhuwah antar tetangga, antar kaum muslimin. Yang kedua, hikmahnya yang tidak tahu barokah sholat bareng-bareng menjadi nopo tahu. Yang ketiga, maka yang merasa dirinya kurang, belum sempurna barokah jamaah disempurnakan oleh sebagian orang yang hadir. Yang keempat, maka kita seakan-akan orang yang tamu di rumah Allah. Yang terakhir, yang kelima, ketika ada orang merasa dirinya banyak dosa, ya, caranya bagaimana agar mudah diampuni dosanya? Golek bolo nopo? Golek nopo? Nyari teman, nyari sing bisa memberikan syafaat. Dengan kehadiran kita semuanya ini ibarat seperti inilah orang-orang yang akan membantu kita untuk menghadap Allah agar dosanya diampuni oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Saking menika kita manfaatkan sholat berjamaah ini sebagai lahan terutama untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal barokai sholat secara berjamaah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.